Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa kembali bersama saya Muhammad Nurdin Official. Ada beberapa nasihat untuk saya pribadi dan juga untuk para pemirsa sekalian, yaitu bahwasanya nanti kita di alam akhirat akan memiliki sebuah penyesalan. Jadi nasihat ini kita kasih judul angan-angan orang kafir versus orang beriman. Terlebih dahulu untuk membuka ini, saya akan bacakan sebuah atau beberapa ayat, ya, ayat 9, 10, 11, ayat 9, 10, 11 surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Coba mari kita sama-sama dengarkan terjemahannya, para pemirsa yang budiman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa yang budiman, Al-Hafidh Ibnu Rajab pernah berkata, angan-angan tertinggi orang yang telah meninggal di dalam kubur mereka adalah dapat hidup sesaat agar bisa bertobat dan melakukan amal soleh yang mereka lewatkan. Sementara penduduk dunia menyia-nyiakan hidup dan umur mereka dalam kelalaian secara percuma. Bahkan ada di antara mereka yang menghabiskannya dengan maksiat. Demikian ungkapan seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Ibnu Rajab, bahwa angan-angan tertinggi orang yang sudah mati, mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia walaupun hanya sesaat. Ingin mengerjakan amal-amal yang selama ini dia tinggalkan. Setiap orang yang telah meninggal berangan-angan bisa kembali ke dunia, baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Orang-orang yang soleh berangan-angan dapat beramal baik lebih banyak karena melihat banyaknya kemuliaan, derajat, dan nikmat yang besar. Sedangkan orang-orang yang tidak soleh berangan-angan bisa kembali ke dunia agar dapat melakukan apa yang telah mereka lewatkan dan memohon ampunan. Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa nadim." Qalu, "Wa ma nadamatu ya Rasulullah?" Qala, "In kana muhsinan nadima alla yakuna isdad, wa in kana musian nadima alla yakuna naza'."
Artinya, tidak seorang pun yang meninggal kecuali dia menyesal. Mereka para sahabat bertanya, apa penyesalannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jika dia orang yang suka berbuat baik, maka dia menyesal. Mengapa tidak lebih banyak lagi? Mengapa tidak menambah amal kebaikan? Sedangkan jika dia orang yang suka berbuat buruk, maka dia menyesal mengapa nyawanya dicabut. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, dua-duanya menyesal. Orang soleh menyesal, orang yang tidak soleh menyesal. Orang soleh menyesalnya, kenapa amal saya tidak lebih banyak? Kalau misalnya kita sudah sedekah 1 miliar, kenapa tidak 10 miliar? Kalau kita sudah membaca Al-Quran 1 juz sehari, kenapa tidak 2 juz sehari? Kalau kita sudah berbuat baik kepada orang tua, kenapa saya tidak menyenangkan orang tua setiap detik? Ya, jadi selalu menyesal. Nah, demikian juga yang tidak soleh. Yang tidak soleh juga menyesal. Ya, kenapa kok saya mati? Ya, kenapa kok saya nyawanya dicabut? Hadis riwayat Imam Tirmizi, ya. Jadi hadis tadi adalah riwayat Imam Tirmizi. Orang-orang yang soleh, angan-angan pertama ketika mereka atau ketika dia dipanggul oleh kita yang masih hidup, kita antar jasadnya, kita antar ke liang lahat. Kalau dia soleh, dia akan berkata begini, kata Rasulullah, Ajiluni, ajiluni, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakan aku. Dahulukan aku, dahulukan aku. Itu kalau jasad yang dipanggul soleh. Tapi kalau jasad yang dipanggul tidak soleh, maka dia akan berkata, wa in kana ghairu salihan, qalat, ya wailah, aina yadhhabuna biha, akhiruni, akhiruni. Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan, walau sami'ahal insan la su'iqa. Jadi ketika yang jasad yang dipanggul itu tidak soleh, maka dia akan berkata, aduh celaka, kemana mereka akan membawanya? Tangguhkan aku, tangguhkan aku. Suaranya terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Andai manusia mendengarnya, maka dia pasti pingsan. Ya. Jadi para jamaah sekalian, jasad atau jenazah yang kita gotong, yang kita usung, yang kita panggul, itu ternyata bersuara, ya, bersuara ternyata. Cuma kita nggak dikasih Allah dengar. Kita nggak dikasih izin dengar. Kalau kita diizinkan mendengar, itu jenazah itu akan kita lepas itu. Brak, jatuh, ya. Jadi jenazahnya itu berteriak, kalau dia soleh, ayo cepat, cepat dong, cepat, segera, cepat. Ya, karena dia sudah melihat tentang balasannya yang luar biasa, ya, balasan kesolehannya, ya, berupa surga, berupa kubur yang dilapangkan, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika orang soleh masuk ke dalam kuburnya dan melihat nikmat, luas, cahaya, dan kelapangan kubur, dia berharap Allah menyegerakan hari kiamat. Inilah diungkapkan sahib Yasin yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila adkhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Surat Yasin 26-27, ya, surat Yasin 26-27. Artinya dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya
Sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Jadi itulah perkataan orang yang masuk surga. Dia sudah wafat, sudah sejengkal lagi masuk surga, dia sudah masih tetap berharap kepada kaumnya, ya. Coba kalau kaumku tahu poin-poin yang menyebabkan saya diampuni Allah dan poin-poin yang menjadikan aku orang mulia, ya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Poin-poin yang menyebabkan saya diampuni Allah, poin-poin yang menyebabkan aku menjadi orang mulia. Coba kalau kaumku tahu dulu, pasti tidak akan membunuh aku, ya. Adapun orang-orang yang mati syahid dengan kedudukan mulia dan derajat tertinggi yang Allah siapkan untuknya di surga, ia berharap bisa kembali ke dunia untuk melanjutkan jihad di jalan Allah, lalu membunuh atau terbunuh sebanyak puluhan kali. Rasulullah bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu ayyarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid yatamanna ayyarji'a ila dunya fayuqtal 10 marrat lima yara minal karamah." Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya tidak ada seorang pun yang masuk surga senang kembali ke dunia. Ya, saya ulangi ya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga senang atau pulang balik lagi ke dunia. Dan dia memiliki sesuatu di atas bumi. Ya, katakanlah mungkin di bumi punya istana, mungkin punya emas 1 ton, ya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga senang balik lagi ke dunia. Ya, kecuali orang yang mati syahid. Nah, orang yang mati syahid itu sudah masuk surga, dia pengen ke dunia. Ngapain ke dunia? Dia ingin kembali ke dunia lalu terbunuh sebanyak 10 kali karena kemuliaan yang dilihatnya, ya. Ingin meninggal 10 marrat, ya, 10 marrat, 10 kali terbunuh. Jihad lagi, terbunuh lagi, jihad lagi, terbunuh lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sedangkan orang-orang yang lalai, mereka pun memiliki angan-angan seperti yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya, ya. Jadi kalau tadi sudah kita jelaskan tentang orang-orang soleh, sekarang bagaimana gambaran orang-orang yang tidak soleh? Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Artinya, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Ya, jadi memang selama di dunia itu dia meninggalkan kebajikan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan baca Quran, meninggalkan sedekah, meninggalkan berbakti kepada orang tua, meninggalkan berbuat baik dengan tetangga. Pokoknya kebajikan-kebajikan itu dia tinggalkan, ya. Maka setelah di alam akhirat, dia minta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia, ingin melaksanakan kebajikan-kebajikan yang selama ini dia tinggalkan. Surat Al-Mu'min 99-100. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah melewati suatu kuburan. Lalu beliau bertanya, "Siapa penghuni kubur ini?" Mereka para sahabat menjawab, "Si fulan." Nabi SAW bersabda, 2 rakaat sholat lebih dia sukai daripada sisa dunia kalian ini. 2 rakaat sholat lebih dia sukai daripada sisa dunia kalian ini. Artinya, bagi orang-orang yang sudah meninggal, yang dia anggap sangat prestisius,
sangat penting dan berharga adalah 2 rakaat sholat. Apakah 2 rakaat sholat duha, apakah 2 rakaat sholat sunnah mutlak, apakah 2 rakaat sholat tahajud, apakah 2 rakaat sholat qobliyah, ba'diyah, ya, itu jauh lebih disukai oleh si mayit daripada dunia yang tersisa ini, yang kalian lihat ini. Ada gedung-gedung pencakar langit, ada hotel-hotel, ada IKN dan lain-lain. Ya. Ini hadis riwayat Imam Tabrani ya. Jadi Rasulullah jalan-jalan di kuburan, kemudian bertanya kepada sahabat, sahabat, ini kuburannya siapa? Oh, si A. Maka Rasulullah bersabda, 2 rakaat sholat lebih dia sukai daripada sisa dunia kalian ini. Dalam riwayat lain disebutkan 2 rakaat ringan, ya, 2 rakaat ringan yang kalian anggap enteng dan kalian jadikan ibadah tambahan, ya. Menambah amalnya lebih dia sukai daripada sisa dunia kalian. Jadi 2 rakaat itu tidak harus yang sholatnya panjang-panjang, bacaannya bacaan sabihis atau amayata sa'alun, tidak. Mungkin 2 rakaat itu hanya ina atoina sama al-kautsar, kulhu, ya, ina atoina sama kulhu, itu ternyata jauh lebih bermanfaat, ya. Maka saya himbau kepada saya pribadi, ya, dan seluruh pemirsa, mari membiasakan memperbanyak sujud, ya, walaupun hanya 2 rakaat dan ringan, ya. Nanti kalau ada waktu lagi tambah 2 rakaat lagi, ada waktu lagi tambah lagi, ya. Karena itu adalah keluhan, atau itulah adalah hal yang kata Nabi jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya, lebih berharga dari Pajero, lebih berharga dari Hiace, lebih berharga daripada Innova Reborn dan lain-lain. Dunia adalah ladang untuk beramal, sedang akhirat adalah tempat untuk memanen, menunai hasil. Siapa yang tidak beramal di dunia, maka dia pasti menyesal di akhirat. Setiap hari yang kita lewati sangatlah berharga, para pendengar, para pemirsa yang berbahagia. Maka hendaklah kita berhati-hati agar tidak terpleset dan menyesal. Serta marilah kita memanfaatkan kehidupan di dunia ini sebelum Allah memisahkan nyawa kita dari raga. Mudah-mudahan nasihat ini terutama untuk saya berharga, dan semoga juga ada manfaatnya untuk para pemirsa, pencinta dan penggemar Muhammad Nurdin Official. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.